Di chapter sebelumnya, Roxy sempat merasakan rasanya jatuh cinta kepada seseorang bernama Gadaf. Hanya saja cintanya bisa dikatakan palsu karena disebabkan mata iblis Gadaf yang dapat membuat orang lain jatuh cinta. Tentu hal tersebut terjadi tanpa disengaja karena Gadaf sendiri tidak bisa mengendalikannya. Sehingga mengesampingkan cinta pertamanya yang terjadi akibat mata iblis, di chapter ini Roxy akan bertemu dengan cinta sejatinya di masa depan. Melompat ke suatu waktu di masa depan, Roxy sedang menceritakan perjalanannya di Milis kepada seorang pria yang menjadi cinta sejatinya. Tentu pria tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Rudeus yang entah mengapa digambar seperti sebuah karakter sekali pakai. Karena kalian bisa membandingkan bagaimana tampang Rudeus dengan tokoh pria lain seperti Dale ataupun Gadaf yang tampak jauh berbeda seperti langit dan bumi. Tapi tentu hal ini bukan masalah besar karena di serial ini Rudeus bukan tokoh utamanya. Mengesampingkan desain Rudeus setelah menceritakan yang terjadi, Roxy menjelaskan betapa bersyukur dirinya bisa mengenal Mayfair dan Gadaf yang selalu membantunya. Walau tentu hal tersebut adalah hal bagus, namun anehnya Rudeus yang mendengar malah tampak sebal. Karena kini Rudeus seperti seorang gadis yang kesal yang mengaku tidak apa-apa namun tingkahnya berkata lain. Sementara Roxy tidak mengerti mengapa suaminya bertingkah seperti itu, Aisyah menjelaskan bahwa Rudeus hanya merasa jengkel. Karena apabila seorang wanita ingin menjadi cinta terakhir seorang pria, maka seorang pria ingin menjadi cinta pertama seorang wanita. Sehingga ketika tahu Roxy pernah jatuh cinta walau karena mata iblis, Rudeus menjadi sebal karena berpikir dirinya lah yang menjadi cinta pertama Roxy. Tentu bila dipikir sebaliknya, seharusnya Roxy pun sebal karena setelah menjadi istri kedua, ternyata dirinya bukan yang terakhir. Namun setidaknya Roxy bisa berbangga diri sebagai cinta pertama Rudeus, walau tetap iri dengan status teman masa kecil yang dimiliki Sylvie. Karena bagaimanapun Roxy sudah berusia 37 tahun ketika pertama kali datang, atau 34 tahun lebih tua dibanding Rudeus. Dan begitu mendengarnya, Rudeus pun langsung meminta maaf karena membuat Roxy merasa iri. Namun tentu Roxy pun tidak mempermasalahkan karena akhirnya dirinya lah yang mengejar Rudeus yang kala itu sudah beristri. Karena bagaimanapun Rudeus yang diajarinya dulu telah tumbuh menjadi pria yang benar-benar dikaguminya. Sehingga keinginannya ketika berada di milisi yang terwujud, yaitu menemukan orang yang akan selalu bersamanya dan menjadi begitu berharga baginya. Sementara Rudeus yakin dirinya bisa tumbuh menjadi pria hebat berkat didikan Roxy, Roxy sendiri tidak setuju. Karena menurutnya dirinya hanya memberi Rudeus sedikit pelajaran dari apa yang didapatnya selama bertahun-tahun menjadi petualang. Dan dirinya pun yakin Rudeus tumbuh karena alasan yang sama pula, karena sudah mengalami banyak hal sebelum kembali bertemu lagi. Namun tentu bila kita ingat, Roxy sangatlah berjasa. Karena seperti yang kita tahu, setelah berinkarnasi pun Rudeus masih takut dengan dunia luar karena traumanya. Namun setelah Roxy mengajarinya dunia luar, Rudeus bisa memberanikan diri dan menghilangkan traumanya. Dan karena alasan itulah, Rudeus sangat menghormati Roxy sampai akhir hayatnya, hingga tidak sanggup bila harus kehilangan Roxy terlebih dahulu. Karena seperti yang terjadi pada titik balik keempat ketika Roxy terbunuh, Rudeus pun berakhir sebagai mesin pembunuh yang dingin. Sehingga karena alasan itulah, Rudeus tetap memanggil Roxy Sensei, walau Roxy sendiri sudah berkali-kali memintanya berhenti karena terasa aneh. Karena bagaimanapun dirinya hanya menjadi guru Rudeus selama 2 tahun ketika Rudeus masih kecil, yaitu sekitar 3 tahun. Dan sekarang mengesampingkan berbagai hal tersebut, setelah mendengar kisah Roxy, Rudeus pun tersadar bahwa Milesian tetap tidak berubah. Yaitu tetap saja rasis kepada ras lain, terutama ras iblis, atau siapapun yang dianggap tidak menuruti ajaran Milis. Karena seperti yang kita tahu, Rudeus pernah hampir kehilangan tangannya karena budaya main hakim sendiri para kesatria Milis. Kembali ke cerita utama, kini Roxy bisa menjalani hidupnya dengan baik berkat bantuan Mayfair dan Gadaf.
Walau tidak banyak mengubah kondisinya sebagai ras iblis yang dibenci para penganut milis, namun setidaknya kini Roxy tidak lagi kesulitan mendapatkan misi. Karena satu-satunya menjadi masalahnya saat ini cukup sepele, yaitu Roxy kesulitan untuk menabung uang hasil misinya. Bukan karena dihabiskan untuk buku apalagi senjata, Roxy kesulitan karena selalu menghabiskan uangnya untuk membeli makanan manis. Sampai-sampai ada pedagang kue yang menganggapnya sebagai pelanggan setia, walaupun Roxy adalah seorang ras iblis. Selesai membeli makanan manis kesukaannya tersebut, selanjutnya Roxy bertemu Gadalf dan Mayfair yang sedang berjalan bersama. Yang mana ternyata Gadalf pun sama-sama menyukai makanan manis, sehingga Mayfair yang menyukai alkohol kini tersisihkan. Sehingga kini Roxy memberi Gadalf sebuah pie apple yang biasa dibelinya, sebagai tanda terima kasih karena telah mengajarinya sihir pemanggilan. Namun walau sudah mempelajari sihir baru, Roxy tetap kesulitan untuk belajar sihir dengan tingkatan yang lebih tinggi. Karena toko-toko hanya menjual buku sihir tingkat pemula dan menengah, sementara Roxy membutuhkan tingkatan yang lebih tinggi. Walau sebenarnya bisa ditemukan di perpustakaan pusat, namun tentu ras iblis tidak diizinkan untuk masuk. Selanjutnya ketika tiba di penginapan, Roxy bercerita dirinya telah menghafal berbagai hal dari buku senseinya. Karena yang dipelajarinya secara langsung hanyalah sihir air tingkat dasar, berhubung senseinya langsung pergi begitu saja untuk melanjutkan petualangannya. Untuk itu Gadalf pun menyarankan Roxy pergi ke kerajaan Ranoa yang terkenal dengan sihirnya, atau kerajaan Asura yang merupakan kerajaan terbesar. Mendengar Asura, Roxy pun langsung teringat senseinya karena Asura merupakan kampung halamannya. Di mana dahulu kala senseinya pernah bercerita bahwa Asura adalah kerajaan yang aman dan juga makmur. Karena selain tanahnya yang subur, tidak terlalu banyak monster yang berkeliaran seperti di benua iblis. Sehingga kala itu Roxy pun menganggap Asura seperti sebuah surga, berbeda dengan desanya yang begitu membosankan dan juga tandus. Lalu mengesampingkan Asura, selanjutnya Mayfair menemukan satu hal berharga dalam buku yang dibawa Roxy, yang berkata ingin tetap berguna bagi Roxy walau sudah pergi. Karenanya Roxy pun teringat masih belum bisa mengucap rasa terima kasihnya, hingga terpikir untuk pergi ke Asura dengan harapan akan bertemu dengan senseinya. Dan hal tersebut membuat Mayfair sedikit kecewa, karena dirinya baru saja mendapat teman baru sesama iblis dan kini Roxy malah ingin pergi. Namun walau begitu dirinya tidak akan menahan Roxy, karena Mayfair tahu Roxy bukanlah tipe orang yang akan menetap di suatu tempat. Karena mengesampingkan wajah suramnya, Mayfair merasa mata Roxy tampak seperti seseorang yang selalu mencari sesuatu. Sehingga karena itu Roxy pun memutuskan untuk pergi ke Asura dan berpamitan dengan yang lain. Yang mana kala itu Roxy berterima kasih kepada si pemilik penginapan yang telah membiarkannya menumpang selama 1 tahun terakhir. Di mana kala itu si pemilik pun memberinya bekal makanan sebelum memeluk Roxy yang tampaknya sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Karena bagaimanapun si pemilik tahu Roxy tidak memiliki banyak kenangan indah di sana, mengingat Melision adalah kota yang buruk bagi para ras iblis. Sehingga dengan perpisahan tersebut, Roxy kembali melangkahkan kakinya untuk melanjutkan petualangannya menuju benua tengah. Namun belum lama perjalanannya kembali terhenti, karena lagi-lagi Roxy tergoda oleh sebuah toko makanan manis yang berada di jalan.